Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Apriani, NPM 2313 052 059. Saya dari kelas A, Prodi Bimbingan Konseling. Saya akan mengerjakan mata kuliah Kesehatan Mental. Menua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Kalimat di atas sering digunakan untuk menyindir orang yang secara usia sudah matang, namun tingkah lakunya masih seperti anak kecil. Lalu apa sih ciri yang kita bisa sebut dewasa atau matang? Baiklah, di sini aku akan menjelaskan tentang teori kematangan Allport. Menurut Allport, individu yang sehat mental adalah individu yang matang. Gordon W. Allport, 1961, melihat adanya kesenjangan antara individu yang neurotik atau kepribadiannya terganggu dengan individu yang kepribadiannya sehat. Neurotik mengindikasikan adanya konflik dan pengalaman masa kecil yang membuat seseorang kurang dapat berfungsi saat ini, sedangkan orang yang sehat mental mampu berfungsi pada berbagai bidang kehidupannya. Allport meyakini bahwa individu yang berfungsi secara sehat selalu mengedepankan rasionalitas dan memiliki tingkat kesadaran penuh untuk mampu mengendalikan dirinya. Karakteristik pribadi dewasa menurut Allport: 1. Extension of the sense of self. 2. Warm relating of self to others. 3. Emotional security. 4. Realistic perception. 5. Skills and achievement. 6. Self-objectification. 7. A unifying philosophy of life. Extensions of the sense of self. Kesadaran diri yang meluas dari hanya fokus pada diri sendiri menjadi mulai memberi perhatian pada orang lain, serta aktivitas di sekitarnya. Allport meyakini bahwa individu perlu memperluas jangkauan diri ke dalam berbagai aktivitas yang membuatnya merasakan keterlibatan melalui partisipasi yang autentik atau tulus. Misalnya, mengerjakan tugas kelompok sebaik mungkin, menjadi anggota organisasi yang aktif, mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan bertanggung jawab, dan lain-lain. Warm relating of self to others. Allport mengatakan bahwa orang yang matang adalah orang yang mampu bertoleransi dan tidak menghakimi orang lain atas orang kekurangan atau kelemahannya, karena ia menyadari bahwa setiap orang pasti memiliki kekurangan atau kelemahan. Orang yang matang mampu menjalin hubungan yang hangat dengan orang lain meliputi 1. Kemampuan menjalin hubungan yang intim. Misalnya, individu dapat menunjukkan rasa cinta kepada orang tua, anak, pasangan, dan sahabat dekat. 2. Kemampuan mengasihi sesama, misalnya individu dapat memahami kondisi kesulitan orang lain, dan bahkan memberikan bantuan serta dapat berinteraksi secara positif dengan berbagai tipe orang. Emotional security. Karakteristik keamanan emosi meliputi 1. Penerimaan diri. Misalnya, individu mampu menerima semua aspek di dirinya termasuk kelemahan dan kegagalan. Ia tidak menyerah begitu saja dengan kelemahannya, namun tetap berusaha memperbaiki diri. 2. Toleransi terhadap rasa frustasi, misalnya individu mampu menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan, atau keinginan berbeda dengan kenyataan, serta bersedia menghadapi situasi dan mencari jalan keluar dari situasi yang membuatnya merasa tertekan atau stres. 3. Kontrol emosi, misalnya saat emosi sedang negatif, individu mampu mengendalikannya, sehingga tidak mengganggu fungsi sosial. Kontrol di sini bukanlah menekan atau menyembunyikan emosi, namun mengarahkan emosi ke arah yang lebih konstruktif, misalnya berolahraga, bernyanyi, meditasi, berzikir, dan lain-lain. Realistic perception. 1. Individu yang sehat mental mampu menerima dunia mereka secara objektif dan mereka menerima realitas atau kenyataan sesuai dengan apa adanya. 2. Individu yang matang tidak memutarbalikkan realita agar membuat realita itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan atau butuhkan terjadi. Misalnya, individu yang mengalami kesulitan hidup karena tidak memiliki pekerjaan atau karir yang baik, menyadari bahwa dirinya ikut ambil bagian mengapa hal ini bisa terjadi, bukan misalnya menyalahkan keadaan orang lain atau menuntut pemerintah memberikan bantuan karena ketidakbecusan dirinya. Skills and achievement. 1. Individu yang sehat mental mampu mengarahkan keterampilan yang mereka miliki ke dalam sebuah bidang pekerjaan. 2. Kematangan tidak mungkin tercapai tanpa melakukan pekerjaan penting dengan penuh dedikasi, komitmen, ditunjang keterampilan yang relevan. 3. Melalui pekerjaan dan rasa tanggung jawab dalam melakukannya akan memberikan makna dan perasaan bagi individu tersebut untuk melanjutkan hidup. Misalnya, individu yang merasa antusias dan ikhlas untuk bekerja akan bersedia meningkatkan keterampilan diri untuk memenuhi tuntutan pekerjaan. Self-objectification. 1. Individu yang sehat mental mampu mencapai pemahaman diri. Jika gambaran diri yang dipahami semakin dekat atau mirip dengan keadaan diri yang sesungguhnya, maka individu tersebut semakin matang.
2. Pengetahuan tentang diri membutuhkan insight atau kesadaran dengan menyadari antara apa yang seseorang pikirkan tentang dirinya dan apa yang sebenarnya memang mereka miliki. 3. Individu dengan insight diri yang lebih baik akan memiliki pola berpikir yang lebih baik dan memiliki rasa humor yang sehat. Misalnya, individu yang menyadari ketidaktahuannya tidak menutupi dengan banyak bicara agar terlihat pintar, namun bersedia bertanya atau mencari cara untuk meningkatkan pengetahuan. A Unifying Philosophy of Life. 1. Individu yang sehat mental memiliki pandangan ke depan dan termotivasi dengan tujuan hidup dan pencapaian jangka panjang. Pola pikir ini membuat mereka terus-menerus berkembang dan memiliki nilai atau falsafah yang kuat dalam menjalani kehidupan. 2. Individu yang matang dapat mengarahkan semua aspek kehidupannya ke dalam satu tujuan atau sederetan tujuan yang memberikan alasan untuk hidup dan memberi makna bagi kehidupannya. Misalnya, individu yang matang memiliki suara hati, sebaiknya saya bertingkah laku begini karena alasan moralitas atau nilai yang dianut. Sementara, individu yang tidak matang berkata, saya harus bertingkah laku begini karena orang lain menyuruhnya. Perilakunya mudah diatur orang lain, dan ia cenderung patuh atau membudak karena tidak memiliki nilai atau falsafah dalam hidupnya. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.